Saudara, di tengah polemik penolakan terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, pemerintah meminta DPR menunda pembicaraan terkait RUU HIP. Sikap resmi pemerintah ini akan disampaikan kepada DPR pada hari Kamis ini. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut sikap pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP karena saat ini pemerintah masih fokus pada penanganan pandemi virus corona. Selain itu, pemerintah menegaskan pembahasan ini akan dilanjutkan jika larangan ajaran tentang komunisme, marxisme, dan leninisme dana TAP MPRS nomor 25 tetap dipertahankan serta tetap mengikuti rumusan Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Menyangkut substansi, ada dua sikap dasar pemerintah. Pertama, kalau mau bicara Pancasila, penyebar luasan Pancasila dan sosialisasi Pancasila, maka ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66 itu harus menjadi dasar pertimbangan utama sesudah Undang-Undang Dasar. Tanpa itu, pemerintah pada posisi tidak setuju membicarakan Pancasila tanpa berpedoman pada TAP MPRS nomor 25 tahun 66, yaitu tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran ajaran komunisme, marxisme, leninisme, kecuali untuk keperluan studi akademik, bukan untuk penyebaran. Sejauh menyangkut substansi pula, pemerintah berposisi bahwa Pancasila yang resmi dan dipakai itu hanya satu, yaitu Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan. Menurut rencana, hari Kamis ini PA 212 akan kembali menggelar demo di depan gedung DPR terkait rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Mereka kembali menuntut DPR mengambil sikap dan mencabut RUU HIP ini. Kemudian seperti apa rencana dan sikap resmi pemerintah meminta DPR menunda pembicaraan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP? Kita akan memantau di lokasi Kemenko Polhukam Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat bersama jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano. Selamat pagi Francisco, jadi seperti apa sikap pemerintah? Benarkah setuju menolak pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila ini? Ya, selamat pagi Valen dan juga saudara. Pemerintah akan memberikan sikap terhadap DPR terkait rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila pada hari ini. Dalam suratnya ini, Menteri Menko Polhukam nantinya yang mewakili Presiden Joko Widodo seperti itu akan menyatakan sikap, yaitu adalah dua. Pertama adalah dengan menolak adanya pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila karena sebenarnya pemerintah saat ini sedang berfokus pada penanganan COVID-19. Selain itu juga dari pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini masih terdapat pertentangan di materinya, sehingga menurut Menko Polhukam dalam konferensi persnya pada hari kemarin seperti itu, DPR perlu lagi menyerap berbagai aspirasi dalam masyarakat. Kalau kita melihat sebenarnya ini merupakan suatu bentuk pernyataan resmi dari pemerintah terkait masalah polemik dari RUU haluan ideologi Pancasila tersebut. Dan pemerintah seperti yang telah dijelaskan juga sebelumnya pada paket pengantar bahwa hanya mengakui Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan. Jadi posisi pemerintah sebenarnya adalah terdiri dari 5 sila, kemudian sehingga bukan pada pokok-pokoknya itu Trisila ataupun Ekasila, sehingga demokrasi tidak boleh sampai terputus seperti itu. Valen. Francisco, kalau mengenai teknis kedatangan nanti ke DPR begitu, siapa sajakah yang membawa draft dan datang pagi ini ke DPR ini, sudahkah ada informasi pukul berapa dan kemudian siapa yang mendampingi Menko Polhukam Pak Mahfud MD begitu?
Ya, Valen dan juga saudara, masih kami cari tahu sendiri bagaimana nantinya kedatangan dari Menko Polhukam yaitu Mahfud MD. Karena di kantor Menko Polhukam yang berada di Jakarta Pusat ini kami masih memantau belum ada pergerakan seperti itu baik dari Menko Polhukam ataupun menteri-menteri di bawah koordinator bidang politik, hukum dan juga keamanan, Valen. Sehingga kami belum bisa memastikan kapan akan datang, tetapi memang kalau berdasarkan dari konferensi pers, rencananya hari ini Menko Polhukam sendiri akan datang menyampaikan surat terkait masalah penundaan pembahasan dari rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Tetapi kemudian setelah akan melakukan pemberian surat seperti itu, proses legislasinya juga akan diberikan kepada DPR, karena untuk rancangan undang-undang HIP sendiri merupakan inisiatif dari DPR untuk membahas masalah rancangan undang-undang HIP ini. Valen. Francisco, memang substansi dari RUU HIP ini masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat dan juga pemerintah. Salah satunya memang Menko Polhukam Mahfud MD. Nah, tapi sebagai partai atau fraksi pengusul RUU HIP ini terus menjadi bahasan, ini justru PDIP begitu mengusulkan nama RUU HIP dikembangkan sesuai dengan nomenklatur awal, yakni RUU PIP. Nah, sebenarnya apa perbedaan RUU HIP dan juga RUU PIP ini? Dan apa saja sebenarnya poin-poin yang diprotes oleh masyarakat? Sebenarnya kalau kita mengacu pada panja, Valen, untuk RUU HIP dan PIP sebenarnya sama saja. Jadi hanya berbeda nama. Rancangan undang-undang untuk haluan ideologi Pancasila dan PIP itu adalah pembinaan ideologi Pancasila. Tujuannya adalah untuk sebagai fungsi hukum dari Badan Pengawas Ideologi Pancasila seperti itu atau BPIP. Tetapi kalau kita mengacu pada panja, sebenarnya nomenklatur ya sudah dari awal pembahasan rancangan undang-undangnya sudah bernama haluan ideologi Pancasila atau HIP Valen. Sehingga ini yang menjadi catatan sebenarnya dan juga menjadi perdebatan juga, karena sebenarnya di dalam beberapa pasal yang ada di dalam rancangan undang-undang HIP sendiri mendapat beberapa polemik seperti itu, Valen dan juga saudara. Salah satunya adalah bentuk dari Pancasila yang menjadi Ekasila ataupun menjadi Trisila seperti itu, yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1, 2 dan juga ketiga. Sehingga ini dikhawatirkan akan memunculkan kembali ideologi Pancasila. Mengingat juga, Valen, sebenarnya tidak ada ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang masalah komunisme dan juga paham-paham dari komunisme ini sendiri. Sehingga ini yang menjadi dikhawatirkan malah menimbulkan gerakan-gerakan PKI lagi di Indonesia dan juga mendapatkan respon dari sejumlah organisasi masyarakat seperti MUI yang juga sudah mengeluarkan maklumat ya, Valen. Terakhir, Francisco. Ini kan rapat dengar pendapat pada diskusi RUU HIP ini kan digelar pada tanggal 11 Februari 2020. Kemudian ada kontroversi dari masyarakat yang mana pada tanggal 24 Juni kelompok PA212 ini melakukan aksi unjuk rasa begitu. Nah, sejauh ini pantauan Anda, apakah akan ada aksi unjuk rasa baik dari PA212 maupun kelompok lain baik di kantor Kemenko Polhukam atau di kantor DPR nanti? Depan gedung DPR maksud kami, Francisco? Iya, Valen, kalau dari pantauan kami di gedung Menko Polhukam memang tidak ada penjagaan ketat dari pihak kepolisian terkait adanya isu atau masalah adanya unjuk rasa atau demonstrasi dari PA212 dan juga organisasi massa lain yang akan menuntut sebenarnya penghapusan atau bahkan juga pencabutan dari rancangan undang-undang HIP. Tetapi kalau kita mengacu pada konferensi pers dari Persaudaraan Alumni 212 pada tanggal 14 Juli kemarin, sebenarnya mereka akan merencanakan akan melakukan demonstrasi seperti itu dalam satu bentuk aliansi, yaitu aliansinya adalah Aliansi Anti Komunis atau ANAK NKRI yang terdiri dari 174 ormas. Melalui Ketua PA212 juga kami mendapatkan informasi bahwa nanti ada sejumlah puluhan ribu massa yang akan datang ke gedung DPR. Jadi bukan ke Menko Polhukam seperti itu, Valen dan juga saudara. Sehingga bagi masyarakat yang mungkin akan beraktivitas pada pagi hari, karena memang rencananya mereka dikabarkan seperti itu akan datang pada pagi hari sekitar jam 9.
Sehingga masyarakat yang akan beraktivitas melalui daerah Senayan dan sekitarnya dapat memilih rute atau jalur alternatif. Karena PA 212 dan beberapa organisasi masyarakat lain ini sebenarnya menuntut untuk anggota DPR dapat menjawab dari maklumat MUI yang belum ditanggapi seperti itu dan mengusut siapa inisiator dari rancangan Undang-Undang HIP. Valen. Baik, terima kasih Francisco Donasiono atas informasinya langsung dari Kemenko Polhukam Republik Indonesia. Terima kasih.